Bayangin, kamu lagi di rumah, kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Petir bergemuruh dan langit tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Ya, karena hari ini hari Minggu, kamu gak perlu repot siap-siap untuk berangkat kerja. Suasana dingin-dingin ngantuk. Pengennya sih rebahan. Tapi karena sudah siang, kamu pergi ke teras. Duduk di depan, kamu sarungan sambil makan gorengan. Kamu santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Tapi seketika, suasana memerah. Kamu yang belum mengira kamu masuk ke isekai. Ternyata enggak. Hujan yang awalnya terdiri atas bulir air yang bening, kini berubah menjadi berwarna merah darah. Nah, kira-kira skenario itulah yang mungkin terjadi kepadamu kalau kamu tinggal di Kerala, India di tanggal 15 Juli 2001. Hari itu dimulailah sebuah fenomena aneh yang terjadi di wilayah pesisir Malabar. Bukan Malabar Bandung, tapi di Wayanad, negara bagian Kerala, India. Hujan berwarna merah turun dari langit, membuat pakaian warga berubah menjadi merah muda, dan dedaunan di sekitar tampak kemerahan. Hujan yang sampai saat ini masih tertutup berbagai macam pertanyaan. Apakah darah benar-benar turun dari langit? Dan apakah memang itu adalah benar-benar darah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas di sini, dan inilah dia hujan merah Kerala. Hujan ini berlangsung selama 2 bulan hingga September 2001 dengan debit mencapai 500.000 meter kubik. Sebagai gambaran, kira-kira air sebanyak itu bisa membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno tergenang air setinggi 70 meter. Fenomena ini pertama kali diamati di Kerala, lebih tepatnya di wilayah Wayanad, sebuah distrik dengan kontur dataran tinggi. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya yang hijau, perbukitan, dan hutan lebat. Wayanad memiliki iklim tropis basah dengan musim penghujan di bulan Juni sampai dengan September atau disebut juga monsun barat daya, dan Oktober sampai dengan November yang disebut juga dengan monsun timur laut. Sehingga sangat diwajarkan distrik ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Namun yang membuatnya berbeda adalah pada bulan Juli 2001, hujan merah mulai turun dan membasahi area tertentu, menciptakan genangan air berwarna merah darah, sehingga fenomena ini sering disebut juga dengan hujan darah Kerala. Hujan aneh ini memicu ketakutan di kalangan warga yang mengira air hujan ini mungkin berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa orang mewartakan bahwa tumbuhan berubah warna menjadi kelabu, seperti habis terbakar. Sumur-sumur galian yang sering dipakai warga sebagai sumber air banyak yang tertimbun. Anehnya, di sisi lain, banyak pula sumur yang tiba-tiba muncul di atas tanah di beberapa titik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hujan ini tidak hanya berwarna merah, tetapi juga memiliki variasi warna lain seperti kuning, hijau, hingga hitam. Pada tanggal 25 Juli, warga melaporkan adanya suara dentuman keras dan cahaya terang di langit sebelum hujan merah turun. Keesokan harinya, para peneliti dari Center for Earth Science Studies atau CESS segera mengambil sampel air hujan di daerah Kottayam. Hasil awal menunjukkan bahwa air ini memiliki pH normal, yakni 7, dan tidak mengandung garam. Namun, partikel yang terkandung di dalamnya masih menjadi misteri. Awalnya ada dugaan bahwa hujan ini terjadi akibat debu pasir yang terbawa angin dari tanah Arab. Namun fisikawan Godfrey Lewis dari Mahatma Gandhi University menolak teori ini. Melalui pengamatan mikroskopis, ia tidak menemukan partikel debu dalam sampel hujan. Sebaliknya, yang ditemukan adalah substansi biologis yang sangat jelas. Lewis mengemukakan teori bahwa warna merah ini berasal dari material yang menyerupai bakteri, yang mungkin terbawa ke bumi akibat komet yang melintasi orbit kita. Dengan kata lain, hujan merah ini bisa saja merupakan bukti dari teori panspermia. Bagi yang tidak familiar dengan teori ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori panspermia. Panspermia berakar dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata pas atau pan yang berarti semua dan spermata yang berarti benih, sehingga maknanya menjadi benih dari semua. Artinya bahwa kehidupan di bumi berasal dari suatu tempat di luar angkasa melalui perantara badan kosmik seperti meteorit ataupun asteroid.
Bagi yang bingung bedanya apa, coba tonton video saya yang ini ya. Gagasan awal teori ini pertama kali dicetuskan oleh Anaxagoras, seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Memang teori ini merupakan teori yang lawas, tetapi banyak sekali hipotesis yang mendukung teori awal ini. Lain kali kita bisa bahas teori-teori kehidupan di bumi yang ternyata banyak yang mind-blowing. Kalau tertarik, silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita kembali ke hujan merah. Teori Lewis ditentang oleh Milton Wainwright, seorang mikrobiologis dari Sheffield University. Ia meneliti sampel yang dikirimkan ke laboratoriumnya di Inggris dan menyatakan bahwa kesimpulan mengenai substansi biologis yang berasal dari badan kosmik tersebut dianggap kesimpulan yang terlalu dini. Bahkan ia tidak menemukan jejak DNA sama sekali dalam sampel hujan tersebut. Atau jika ada, jumlahnya sangatlah sedikit. Hal ini menimbulkan pertanyaan lainnya. Apakah mungkin ada bentuk kehidupan yang tidak membutuhkan DNA? Laporan resmi pertama mengenai hujan darah Kerala ini diterbitkan oleh Center for Earth Science Studies atau CESS, sebuah instansi yang dibentuk oleh pemerintahan untuk meneliti, mengembangkan, dan mempromosikan ilmu bumi atau geoscience. Termasuk di dalamnya adalah fenomena atmosferik. Dalam hal ini, hujan darah Kerala adalah salah satu objek kajiannya. Dalam laporan yang diterbitkan pada November 2001 tersebut dinyatakan bahwa sampel hujan dari daerah Changanacheri dan Valanchuzzi yang juga masih termasuk wilayah Kerala menunjukkan adanya struktur bulat merah yang teridentifikasi sebagai spora mikroorganisme. Lebih dari 90% material ini adalah spora alga. Untuk mengidentifikasi organismenya, peneliti CESS menguji perkembangan spora melalui proses inokulasi dalam medium agar. Medium agar yang dipakai adalah Saborods agar, Chapex dox agar, Potato dextrose agar, dan Cornmeal agar. Medium agar tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri, di mana cawan Petri tersebut diinokulasi 3-7 hari. Ketika observasi, ditemukan pertumbuhan yang cepat pada medium cornmeal agar. Hasilnya, organisme yang teridentifikasi adalah alga dari genus Trentepohlia dengan spesies yang cukup spesifik, yaitu Trentepohlia annulata. Ingat betul-betul spesies ini ya. Trentepohlia annulata juga membentuk multiorganisme bernama lichen. Lichen bukanlah organisme tunggal. Dia adalah sebuah organisme yang bersimbiosis yang terjadi antara jamur dengan alga maupun cyanobacteria. Struktur tubuh lichen membentuk filamen yang dikelilingi oleh alga yang berwarna hijau dan atau cyanobacteria yang berwarna biru kehijauan. Pada Trentepohlia yang membentuk lichen, warnanya akan cenderung merah kecoklatan atau kekuningan. Sampai di sini, semuanya tampak masuk akal dan terjelaskan bukan? Tetapi tunggu dulu, ada hal yang aneh di sini. Tadi saya bilang kan, untuk mengingat dengan betul nama spesiesnya. Ya, spesies alga Trentepohlia annulata adalah spesies alga yang biasanya ditemukan di Eropa. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana bisa spora alga ini menyebar dalam jumlah besar hingga ke pesisir India? Ingat, kejadian ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan dengan cakupan area yang luas. Di sini, CESS belum mampu menjawabnya. Aneh banget kan? Pasti aneh lah, karena kalau gak aneh, gak saya bahas. Hujan merah bukanlah hal yang umum terjadi, namun bukan pula yang pertama kalinya terjadi. Beberapa kali hujan merah pernah tercatat di Changanacheri yang juga ada di daerah Kerala pada tahun 1950-an. Namun saat itu area cakupannya tidak begitu luas. Pada peristiwa itu, hujan merah ini diakibatkan air hujan yang bercampur dengan nitrogen monoksida yang diproduksi akibat petir. Biasanya hujan merah turun di area yang relatif kecil, hanya sekitar beberapa kilometer persegi, dan bahkan terkadang
Hujan yang normal terlihat di samping hujan merah dengan begitu kontras. Pada peristiwa hujan merah Kerala, setiap milimeter air hujan mengandung 9 juta partikel merah. Perkiraan total partikel merah yang turun dalam hujan merah Kerala ini adalah sebanyak 50 ton partikel yang turun bersama hujan, dengan ukuran partikel beragam, mulai dari 4 sampai 10 mikron. Hal ini sangat menarik, mengingat peristiwa ini berlangsung hingga 2 bulan lamanya. Mungkinkah partikel merah yang telah diidentifikasi sebagai spora Trentepohlia tersebut bisa turun begitu banyaknya dari langit, bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama, seolah langit menyimpannya dan kemudian menurunkannya pelan-pelan, seperti kita sedang mengayak tepung? Ini masih menyisakan pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan produksi spora ini dalam jumlah masif? Bagaimana spora ini bisa mencapai atmosfer dan bercampur dengan hujan? Peristiwa produksi spora dengan jumlah besar seringkali disebut juga dengan alga bloom atau ledakan alga. Potensi ledakan alga ini berasal dari polusi nutrisi. Kelebihan nutrisi tanaman penting seperti nitrogen dan fosfor. Unsur-unsur ini memasuki saluran air dari sumber titik, seperti pembuangan tanaman pengolahan industri dan air limbah, sumber non-point seperti septic tank dan limpasan air hujan dari daerah perkotaan, peternakan, dan daerah permukiman, dan dari curah hujan yang diperkaya nutrisi. Ketika konsentrasi nitrogen dan fosfor meningkat dalam tubuh air, kombinasi yang tepat dari suhu, sinar matahari, dan aliran rendah dapat memicu ledakan alga. Meskipun nitrogen dan fosfor terjadi secara alami dan merupakan nutrisi tanaman yang penting, tetapi kelimpahan nutrisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam ekologi, dan ledakan alga adalah salah satu gejala yang kurang baik. Meskipun demikian, biasanya alga tidak berdampak buruk kepada manusia, tetapi organisme lainnya bisa sangat terdampak. Contohnya pada hujan darah Kerala ini. Di beberapa laporan, ada kejadian aneh lain yang terjadi bersamaan dengan turunnya hujan. Air hujan merah ini membuat daun-daun berguguran dan mengubah warna daun menjadi abu-abu yang seperti terbakar. Beberapa warga melaporkan sumur yang tiba-tiba hilang atau bahkan muncul setelah hujan merah ini. Fenomena ini ternyata terkait dengan karakteristik tanah Kerala yang memiliki tingkat kohesi rendah, sehingga hujan lebat bisa menyebabkan tanah runtuh dan membentuk sumur baru. Namun, apakah ini hanya kebetulan atau ada kaitannya dengan hujan merah? Kita tidak pernah tahu. Fenomena hujan merah di Kerala masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah ini sekedar fenomena alam yang disebabkan oleh alga, atau ini merupakan bukti bahwa kehidupan bisa datang dari luar angkasa? Hingga saat ini, belum ada jawaban pasti yang dapat menjelaskan secara keseluruhan bagaimana hujan merah ini bisa terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan dengan jumlah partikel yang begitu besar. Yang pasti, hujan merah Kerala akan selalu menjadi salah satu misteri sains yang menarik untuk terus diteliti. Banyak orang meromantisasi hujan, seperti Bandung dengan hujannya yang sendu-sendu syahdu, atau mengaku dirinya sebagai pluviophile sampai menuliskannya di bio IG. Padahal kalau pas banjir dia tetap kebagian juga sih. Dan manusia dari sejak masa lampau sangat bergantung dengan hujan. Di sepanjang rentang sejarah sudah banyak terjadi hujan yang tidak biasa. Dari mulai hujan daging Kentucky yang pernah kita bahas juga, hujan ikan, hujan air mata, sampai hujan-hujatan netizen. Karena epilognya gak nyambung, ya udah kita tutup aja. Silakan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau berbagi pengalaman. Silakan like, subscribe, dan share jika dirasa konten ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.